Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik,
Nah, oleh karena tidak ada pejabat, bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, dia akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang
yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temennya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa? Ya, halo Sobat Polti, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, Sobat Polti, seperti biasanya kita telah mengetahui dan melihat bersama bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat-sangat menarik. Dan tentunya ini tidak terlepas dari kasus ijazah Joko Widodo yang memang mempunyai kejanggalan dan yang dibuktikan oleh Roy Suryo. Dan di sini dalam cuplikan video ini, Sobat Polti, kita melihat fakta baru dari pemilik ijazah asli membuka suara. Nah, Sobat Politik, di sini kita melihat ada banyak sekali komentar dan tanggapan netizen yang memang mereka di sini meluapkan isi hati mereka tentang dari masalah-masalah yang bericur dan masih dibicarakan di kalangan masyarakat, yaitu tentang kejanggalan dari isu ijazah Joko Widodo. Nah, Sobat Politik, kita akan melihat apa-apa saja komentar dari tanggapan netizen tersebut. Nah, Sobat Politik, kita mulai dari Putut Sumeru Wijaya. Di sini dia menyampaikan, biar dapat bukti dan saksi segudang. Kalau Kapolrinya tidak diganti, ya tidak akan dapat keadilan. Nah, Sobat Politik, di sini juga Edi Hermani berpendapat, benar Pak, benar sekali Dazal Junior sudah turun di Indonesia. Nah, Sobat Politik, di sini juga Soelarso berkomentar, yang bertimba tangga adalah rakyat. Nah, Sobat Politik, di sini juga Papa Rahayu berpendapat, dia mengatakan dan maju terus para pejuang melawan kejahatan si gorong-gorong, ijazah palsu si gembong-gorong dalam semua kejahatan. Sobat Politik, di sini juga ada Atuk Madan menyampaikan di sini, aparat hukum matanya udah buta, tangkap KPU MK. Di sini juga cucu Atuk menyampaikan komentar, selagi penegak hukum tidak bekerja dengan jujur dan melindungi kebohongan, jangan harap kebenaran dan keadilan bisa kita dapat. Nah, Sobat Politik, di sini juga Umar Azim berpendapat, jelas sekali ya ijazah Jokowi palsu. Nah, Jokowi sendiri tak mau tunjukkan ijazahnya, berarti tidak punya ijazah. Nah, Sobat Politik, ada juga Infinix Smart 8 menyampaikan komentar, manusia paling dursana di atas dunia. Sobat Politik, di sini juga ada Sudikto Mulyono menyampaikan komentar, Denggara kebolongan dipimpin oleh orang gak sekolah palsu. Nah, Sobat Politik, di sini juga ada Papa Rahayu menyampaikan, si Rektor UGM Ova Amelia itu gembong penjahat yang harus dipecat dan dihukum pancung. Nah, Sobat Politik, di sini Kol Zufa menyampaikan, benar perkataan Bapak ini. Bukti yang paling hakiki menurut Termo, congkak yang disebut manusia tidak waras. Nah, Sobat Politik, kita melihat di sini juga disampaikan oleh Hendra Mariani, satu manusia dibikin gaduh gara-gara satu manusia ini. Di sini Arifah Hibra menyampaikan, Termul keceplosan mengatakan bahwa ijazah Jokowi yang dimiliki Jokowi adalah palsu. Jokowi itu jelas tukang bohong. Nah, Sobat Politik, di sini juga ada Rika Emawati menyampaikan, rakyat jelata se-Indonesia mendukung Roy Suryo, Dr. Diva maju terus pantang mundur, tegakkan kebenaran si Jokowi dan krono-krononya harus diganyang rame-rame sama rakyat Indonesia, masa nggak berani, biar kita bisa penjara rame-rame demi kebenaran. Nah, Sobat Politik, di sini juga ada Dede Nakan menyampaikan, sangat setuju, sepanjang Kapolri gak diganti gak akan ada keadilan, tambah lagi dilindungi Ma Presiden. Nah, Sobat Politik, di sini juga Chris Milaiman menyampaikan, rakyat yang harus menyeret si Jokowi ini, kalau kita harapkan penguasa jangan harap. Disampaikan oleh Rusmi Nabar, mantap perkataan Bapak ini yang mewakili rakyat Indonesia.
Disampaikan oleh di sini Amelia Tamara, betul kalau Dazalnya masih tetap sulit untuk cari keadilan. Nah, sobat politik, di sini juga John Boy menyampaikan, sangat disayangkan Pak Prabowo tidak mau menyelesaikannya. Rakyat dibiarkan terus bergaduh. Nah, sobat politik, di sini juga ada Abah Kantin menyampaikan semoga azab Allah akan segera turun untuk semua yang terlibat dalam penipuan se-Indonesia. Nah, sobat politik, ada juga Sri Festi menyampaikan betul sekali bahwa ini cobalah bagi kita semua karena kita membiarkan kebobrokan tersebut. Di sini juga disampaikan oleh Asmad Maulana, sudahlah Jokowi ngaku saja bahwa ijazahnya memang palsu. Nggak usah malu daripada bersembunyi dalam kebohongan. Nah, sobat politik, di sini Purbowo menyampaikan kalau hukum yang menangani kasus ijazah Jokowi tidak adil, biar rakyat yang mengadilinya sendiri. Nah, sobat politik, di sini juga Susarto Tato menyampaikan komentar, rakyat sudah tahu Jokodo ijazah palsu. Nah, tangkap adili Jokodo dan termunya. Nah, sobat politik, di sini juga Edward Sitomorang menyampaikan tangkap dan adili Jokowi dan penjarakan kalau benar ijazah palsu. Di sini juga Syafiri Hadayati Kuzang menyampaikan, saya rakyat dukung Mas Suryo, Dr. Rifat dan Ibu Kurnia. Disampaikan oleh Karet Pendot, mata normal itu jelas beda. Tak sekolah aja bisa mendalam apalagi yang berpendidikan. Kalau dari dahulu anaknya mengaku bahwa yang dipoto itu ayahnya, mungkin tak seribet ini. Nah, sobat politik, di sini Lolok menyampaikan tangkap adili pengkhianat NKRI sampai akarnya biar rakyat Indonesia aman, adil, makmur, merdeka. Nah, di sini sobat politik disampaikan oleh Willy Tingki, semoga seluruh gerombolan Jokowi ditangkap dan dihukum mati, soalnya sudah banyak korban yang dipenjarakan Jokowi. Nah, sobat politik, di sini Murodi menyampaikan sekarang ini bapak-bapak cuma mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli karena dia tidak punya ijazah berputar-putar. Seperti itulah sampai tahun 2029 Gibran Wapres curang lagi sehingga Gibran resmi jadi presiden. Selamanya Jokowi terus PKI bangkit menang, maka terulang lagi peristiwa seperti tahun 48 dan 65 lebih kejam, sadis lagi. Nah, sekarang bapak-bapak desaklah Prabowo untuk tidak melindungi Jokowi. Dan Jokowi harus diadili seadil-adilnya oleh jaksa dan hakim yang jujur, berani. Pecat dulu orang-orang yang Prabowo Jokowi dan terutama di kalangan TNI dan Polri. Nah, sobat politik, di sini juga Mas Sambu Dahyu menyampaikan Allah pemilik dan penguasa langit bumi dan isinya akan mengirimkan pemimpin sesuai akhlak yang dipimpinnya. Semisal orang-orang yang dipimpin berakhlak buruk, maka sudah pasti Allah akan mengirim pemimpin yang berakhlak buruk juga. Nah, teman-teman sobat politik, di sini banyak sekali tanggapan netizen yang kita dengar. Dan jika teman-teman punya juga komentar, silahkan isi komentar di bawah. Sekian dari saya, salam NKRI.